Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Kurniawati, NIM 172111218, ingin memberikan review tentang buku Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia yang ditulis oleh Profesor Dr. S. Hutaman SH yang ada 223 halaman dan penerbitnya yaitu Bina Cipta Bandung. Buku ini sangat dianjurkan kepada mahasiswa karena buku ini dapat dijadikan referensi untuk materi perkuliahan hukum internasional. Buku ini ditulis dan dikembangkan sebagaimana kebutuhan mahasiswa dalam mempelajari hukum internasional, menuliskan berbagai macam bahan ajar dari pengertian hingga wilayah batas negara hukum internasional. Penulis juga telah membandingkan hukum internasional publik dengan hukum perdata internasional. Menurut buku ini, hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi bahan negara, bukan sifat perdata. Sedangkan hukum perdata internasional adalah, menurut buku ini, hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan yang atau persoalan yang melintas pada batas negara, bukan sifat perdata. Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan perdata antara pelaku hukum dan yang bersifat tunduk pada hukum perdata nasional. Nah, buku ini memakai cara pendekatan terhadap hukum internasional yang memiliki pergunaan juga dibandingkan hukum lainnya dan terhadap masalah hukum pada umumnya, yang tidak semata-mata melihat hukum sebagai suatu perbandingan dan asas, melainkan mempertautkan dengan lembaga-lembaga dan proses yang mewujudkan kaidah-kaidah tersebut dalam kenyataan. Selanjutnya, buku ini juga agak lain dari buku-buku serupa dalam berbentuk bahasa yang hingga kini masih dipakai dalam pelajaran hukum internasional di Indonesia. Suatu kelengkapan buku ini, pendamping yang memuat garis besar urutan tentang kasus-kasus dan bahan-bahan pendukung lainnya diterbitkan dan dijilid secara terpisah. Buku ini dalam istilah hukum internasional sudah dijelaskan dan dilihat secara praktek sebetulnya tidak menjadi soal apakah lapangan hukum yang akan kita dinamakan hukum bangsa-bangsa, hukum antara bangsa, hukum diantaranya itu memiliki internasional selama kita mengetahui apa yang dimaksud dengan buku ini. Buku ini telah menjelaskan kedaulatan negara, hakikat dan fungsinya dalam masyarakat internasional. Hakikat dan fungsi kedaulatan dalam internasional dijelaskan mengingat pentingnya peran negara itu merupakan kekuasaan tertinggi yang tidak mengakui suatu kekuasaan. Buku ini telah disimpulkan bahwa kedaulatan suatu negara terbatas dan bahwa batas ini terdapat dalam kedaulatan negara lain merupakan konsekuensi yang dari paham kedaulatan sendiri dan mudah sekali dipahami apabila kita mau memikirkan persoalan ini secara konsekuen. Dilihat secara demikian, paham kedaulatan tidak usah bertentangan dengan adanya suatu masyarakat internasional yang berdiri dari negara yang masing-masing berdiri sendiri atau dengan perikatan lain mereka satu dengan yang lainnya. Dalam buku ini ada 13 bab, yaitu bab pertama pengertian hukum antar tata hukum, bab kedua titik-titik pertalian, bab 3 prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili, bab 4 penunjukan kembali atau renvoi, bab 5 kualifikasi, bab 6 ketertiban umum, bab 7 penyeludupan hukum, bab 8 pilihan hukum, bab 9 hak-hak yang telah diperoleh, bab 10 persoalan pendahuluan, bab 11 penyesuaian, bab 12 timbal balik dan pembalasan, bab 13 pemakaian hukum asing. Menurut dalam buku penulisnya, Profesor Dr. Hutaman SH, HPI merupakan sistem hukum nasional Indonesia dan tidak bersifat supranasional. Di dalam buku juga menjelaskan contoh yang terdapat pada hukum internasional, diantaranya seseorang warga negara Indonesia berkontrak dengan orang asing dan seseorang warga negara membeli dari negara lain.
Dua orang warga negara membeli jual beli tentang suatu pabrik yang diimpor dari luar negeri itu. Nah, semua adalah hubungan-hubungan sehari-hari yang kita lakukan, yaitu perdata, tetapi yang bersifat internasional, yang mempunyai hubungan internasional. Salah satu bagian dari teori umum HPI yang selalu menarik perhatian adalah yaitu renvoy atau penunjukan kembali. Salah satu persoalan penting berkenaan dengan status personil adalah status personil itu ditentukan menurut prinsip atau prinsip domisili. Menurut hukum perdata internasional Indonesia, maka hukum Inggris yang diberlakukan untuk mengadili suatu perkara. Pertanyaannya adalah, apakah yang diartikan dengan istilah hukum Inggris itu di dalam hal yang terjadi itu terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, hukum intern Inggris, domestic Munical Law, yang berlaku di negara Inggris untuk hubungan-hubungan antara hukum sesama orang Inggris. Nah, yang kedua itu bukan saja hukum intern, tetapi ditambah dengan kaidah-kaidah hukum perdata internasional Inggris. Jadi termasuk di dalamnya itu kaidah-kaidah mengenai choice of law hukum perdata internasional Inggris. Contoh mengenai renvoy adalah apabila untuk orang Inggris yang berdomisili di Indonesia harus ditentukan apakah ia sudah dewasa atau belum, atau dia harus menikah atau dia harus melakukan sesuatu tindakan hukum lain berkenaan di Indonesia, status personilnya. Maka menurut hukum perdata internasional Indonesia, berdasarkan pasal 16 AB harus dipakai hukum Inggris. Dengan lain berkaitan dengan kaidah hukum perdata internasional Indonesia karena memakai hukum perdata internasional, menunjuk kembali atau renvoy kepada hukum Indonesia. Karena menurut HPI, Inggris harus dipakai untuk status personil yaitu domisili dari seorang dalam hal untuk domisili orang Inggris yang bersangkutan adalah di Indonesia, maka hukum Indonesia yang harus diberlakukan. Demikian yang saya review buku ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.